Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal dan dua rekan saya yang bernama Eka Naura dan Abdul Manaf. Kali ini saya dan rekan saya ingin menjelaskan pengertian tentang TCP/IP. Apa sih TCP/IP itu? TCP/IP atau singkatan dari Transmission Control Protocol. TCP/IP merupakan standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam proses tukar menukar data dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet. Ada dua protokol yang digunakan dalam proses pertukaran data, yaitu protokol TCP dan IP. Kedua protokol tersebut digunakan agar proses pengiriman dan penerimaan data tetap berjalan aman dan lancar. Pengembangan protokol TCP/IP mulai dilakukan pada akhir dekade 170-an. Pada saat itu, TCP/IP mulai dimanfaatkan sebagai protokol standar yang menghubungkan beberapa komputer dan jaringan menjadi area jaringan luas. Area jaringan ini kemudian dikenal sebagai Wide Access Network atau yang bisa disebut WAN. Ada dua ciri khas TCP/IP, yaitu independent dan routable. TCP/IP merupakan standar jaringan terbuka dan bersifat independen sehingga bisa digunakan dimanapun. Skema alamatnya juga sederhana, yaitu menggunakan alamat IP atau IP address yang bisa menghubungkan hingga ratusan juta komputer di internet. Dan adapun sejarah TCP/IP, yaitu dimulainya dari lahirnya ARPANET, yaitu jaringan paket switching digital yang didanai oleh DARPA pada tahun 1969. Sementara ARPANET terus berkembang besar sehingga protokol yang digunakan pada waktu itu tidak mampu menampung jumlah node yang semakin banyak. Oleh karena itu, DARPA menandai pembuatan protokol komunikasi yang lebih umum, yaitu TCP/IP menjadi standar ARPANET pada tahun 1983. Untuk memudahkan proses konversi, DARPA juga menandai suatu proyek yang mengimplementasikan protokol ini ke dalam BSD dan Unix, sehingga dimulai hubungan Unix dengan TCP/IP. Pada awalnya, internet digunakan untuk menunjukkan jaringan yang menggunakan internet protokol. Tapi dengan berkembang jaringan, istilah ini sekarang sudah berupa istilah generik yang digunakan untuk semua kelas jaringan. Internet digunakan untuk menunjuk pada komunitas jaringan komputer worldwide yang saling dihubungkan dengan protokol TCP/IP. Itu sejarah TCP/IP. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Eka Naura. Kelebihan TCP/IP. 1. Open Platform. TCP atau IP dapat digunakan di berbagai perangkat keras dan sistem operasi. 2. Terarah. TCP/IP dapat mengirimkan data melalui rute yang telah ditentukan sebelumnya. Kita mengetahui tentang pengertian serta kelebihan protokol TCP/IP. Selanjutnya Anda juga perlu mengetahui bagaimana cara kerjanya. Pertama-tama, protokol akan memecah data hingga menjadi kecil, dan selanjutnya data tersebut dikirim melalui media. Paket data memiliki label berbeda dan juga sudah memiliki alamat pengiriman, sehingga bisa sampai ke tempat tujuan yang tepat. Kedua, data sudah dipecah dan memiliki alamat. Selanjutnya akan dikirim melalui router. Router berfungsi untuk mengantarkan paket ke tujuan masing-masing. Apa fungsi TCP/IP? TCP/IP merupakan elemen inti yang menetapkan peraturan dan standar untuk proses transfer data yang dilakukan oleh beberapa program melalui jaringan. Untuk akses web HTTP dan HTTPS mengandalkan koneksi TCP. Berikut ini fungsi-fungsi TCP/IP: pengiriman data, pengaturan koneksi, pengalamatan, interoperabilitas, membangun dan memelihara konektivitas internet. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Abdul Manaf. Kekurangan TCP/IP, dan jika ada kelebihan maka ada kekurangan. Di antaranya kekurangannya adalah jika mengirimkan data yang kecil, kerepotan karena argus hacking dulu lebih lambat dibandingkan UDP, tidak bisa broadcast. Soalnya TCP ini sifatnya one to one. Layer pada TCP/IP apa saja? Yang pertama, layer data link. Pertama, ada layer data link yang mengatur proses pengiriman dan penerimaan data antara perangkat dalam jaringan. Layer ini berguna untuk mengatur karakteristik yang harus dimiliki oleh perangkat keras hardware agar bisa melakukan pertukaran data. Pengaturan tersebut mencakup penggunaan kabel Ethernet, kabel interface jaringan, atau jaringan nirkabel. Yang kedua, layer transport. Berikutnya adalah layer transport. Layer ini berbentuk
bertugas untuk menyediakan koneksi yang lancar pada perangkat yang akan digunakan. Data yang dikirimkan kemudian dibagi menjadi beberapa paket dan diberi nomor urut. Lalu layar transfer akan menentukan jumlah data yang harus dikirim, tujuan pengiriman data, serta kecepatan pengiriman yang dibutuhkan. Intinya layar transfer harus memastikan agar tidak terjadi kesalahan dalam pengiriman data. Oke, segitu saja penjelasan tentang TCP/IP. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.